Ade, mahasiswa Magister Teknobiomedik angkatan 2014 Universitas Airlangga Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu sistem cerdas. Sebelum mengenal sistem cerdas, mari kita mengetahui dulu apa itu sistem. Jadi di alam semesta ini kita memiliki dua sistem, yaitu sistem linear dan sistem non-linear. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem linear. Baik, ini adalah kurva. Di sini adalah sumbu Y dan sini adalah sumbu X. Sumbu X di sini adalah input dan sumbu Y output. Nah, pada sistem linear kita memiliki suatu fungsi. Misalnya di sini fungsinya fx sama dengan 2x. Nah, dengan menggunakan fungsi tersebut, ini kita akan mencari output dengan misalnya inputnya di sini 1, maka outputnya dengan masukkan fungsi ini adalah 2. Hal ini akan berlangsung terus sesuai nilai inputnya 2, 4 misalnya. Sini 2, dia outputnya 4 inputnya 8. Nah, sistem ini akan berulang. Kan terjadi jika dihubungkan kan bisa didapat grafik linear. Nah, jadi sistem linear memiliki suatu ketetapan yang mengatur satu input. Menggunakan ketetapan tersebut maka akan dihasilkan hanya satu output. Tapi sini akan saya gambarkan lagi diagram yang berhubungan dengan sistem linear. Sekarang di sini input, sini ada proses dan ada output. Oke, kita anggap ini adalah sebuah proses. Ini inputnya misalnya ada input 1, input 2, input 3. Pada sistem linear, masing-masing input tersebut menggunakan suatu proses ketetapan itu hanya akan menghasilkan satu input, satu output. Satu input, satu output. Jadi output akan berubah apabila prosesnya dirubah dan hanya akan menghasilkan satu output apabila menggunakan satu input pada suatu proses tersebut. Jadi dari sistem linear ini dapat dihasilkan suatu fixed program. Nah, beberapa contoh penerapannya adalah seperti suatu aplikasi perhitungan, jadi suatu misalnya aplikasi kalkulator, juga aplikasi penjualan, juga dapat juga digunakan untuk hardware misalnya suatu robot land follower dan berbagai macam contoh lainnya. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tentang sistem non-linear. Jadi di sini sama seperti sistem linear, saya akan memberi contoh dalam bentuk grafik untuk sistem non-linear. Misalkan di sini berbeda dengan sistem linear sebelumnya. Grafik ini adalah bentuk grafik non-linear. Jadi untuk sistem non-linear ini sangat susah untuk dibuat suatu ketetapannya, di mana antar variabel tersebut susah untuk dihubungkan satu sama lainnya. Nah, dalam bentuk proses input dan output di diagram ini saya akan memberi contoh. Ini misalnya sini ada input, sini ada output. Untuk sistem non-linear, misalkan dari beberapa input ini ada kemungkinan dia akan menghasilkan satu input, atau misalnya input dan output yang dihasilkan bahkan tidak terprediksi. Kemudian kemungkinan lainnya dari satu input dapat menghasilkan dua macam output. Hal ini semakin lama akan semakin susah untuk diprediksi. Maka dari sistem non-linear ini adalah awal mula diperlukannya suatu sistem cerdas untuk melakukan penyelesaian masalah ini. Penjelasan sebelumnya, di mana manusia susah dalam melakukan penyelesaian non-linear. Nah, maka diperlukan suatu program cerdas, yaitu sistem yang menghubungkan atau menginterkoneksikan
antar perangkat hingga dapat membantu manusia untuk memecahkan permasalahan. Kelebihannya, sistem ini mampu belajar, beradaptasi, dan menghubungkan berbagai variabel yang sangat susah untuk dicari penyelesaiannya apabila menggunakan fixed program. Nah, beberapa contoh dari sistem cerdas yaitu biasanya dibagi menjadi 3 besar. Yang pertama adalah logika fuzzy, yang kedua adalah ANN atau Artificial Neural Network, kemudian yang ketiga adalah AI atau Artificial Intelligence. Pertama saya akan menjelaskan mengenai logika fuzzy atau fuzzy logic. Logika fuzzy adalah logika ketidakpastian, di mana logika ini akan menghubungkan antara sistem dengan mesin. Jadi biasanya logika fuzzy ini digunakan untuk mengontrol mesin. Nah, di sini logika fuzzy menjembatani antara mesin yang hanya mengenal 0 dan 1 dengan manusia yang memperkirakan. Misalkan di sini angka 0, ini mesin mengenal 0 dan 1, hidup atau mati. Jadi misalkan dianalogikan dalam suatu gelas. 0 ini adalah suatu gelas yang kosong dan 1 adalah suatu gelas yang terisi penuh, misalnya terisi air. Nah, di antara 0 dengan 1 ini manusia memperkirakan terdapat suatu nilai yaitu setengah, seperempat, dan 3/4. Nah, misalnya di gelas ini kita kurangi sedikit. Kita sebagai manusia dapat melihat, oh ternyata gelas ini tidak penuh, jadi dia hampir penuh. Sedangkan pada mesin hanya akan dapat melihat, oh ini gelasnya penuh atau tidak penuh. Nah, jadi dengan bantuan logika fuzzy ini, mesin dapat membaca area abu-abu. Nah, di sini kita anggap area abu-abu, di mana dia sekarang mesin tidak hanya membedakan antara 0 dengan 1 lagi, tapi dia dapat membedakan keseluruhan area antara 0 dan 1. Ini seperempat, ini adalah 3/4 atau setengahnya. Di beberapa penerapan logika fuzzy, misalnya pada mobil otomatis atau valve otomatis. Misalkan pada mobil otomatis, ini mobil dibuat dapat menyesuaikan belokan pada jalan. Jadi misalkan terdapat belokan dengan sudut 30 derajat dan belokan dengan sudut 90 derajat. Nah, dengan bantuan logika fuzzy, mobil dapat dengan mulus berjalan pada belokan ini dan pada belokan ini juga. Kemudian misalnya juga pada sistem valve otomatis, jadi bukaan valve mesin tidak hanya mengetahui, tidak hanya memberi perintah untuk membuka penuh atau menutup penuh. Jadi dapat melakukan bukaan misalnya 3/4 yang disesuaikan dengan kebutuhan air atau apapun yang melewati valve tersebut. Selanjutnya adalah ANN atau Artificial Neural Network. Artificial Neural Network seperti namanya dibuat seperti neuron-neuron pada otak manusia, di mana manusia memiliki 10⁻11 neuron pada otaknya. Jadi misalnya ini adalah neuron-neuron pada otak manusia. Nah, antar neuron ini berhubungan satu sama lainnya. Ini mereka saling melakukan interkoneksi. Nah, di sini terdapat input, output. Neuron di sini melakukan interkoneksi untuk menyelesaikan permasalahan, di mana dari permasalahan variabel-variabel input yang diberikan dapat menghasilkan suatu output yang diharapkan. Jadi dari tiap neuron ini misalkan dibuat seperti sel neuron pada otak. Jadi pada otak manusia memiliki minimal 1 dendrit. Ini badan sel dan 1 akson. Dendrit ini merupakan input dan akson merupakan output. Input dari sel neuron sebelumnya dan output ke sel neuron selanjutnya. Jadi dapat dibuat bagan dengan mengikuti sel neuron otak ini. Misalnya adalah input. Input tersebut akan dijumlahkan. Nah, di sini dapat fungsi pengaktifasi. Kemudian output. Nah, di sini
akan dikeluarkan. Misalnya, di sini terdapat berbagai bobot input yang masuk ke dalam dendrit. Kemudian bobot-bobot tersebut akan dijumlahkan dan akan dibandingkan ke fungsi aktivasi. Nah, apabila mendekati, misalnya pada fungsi aktivasi ini, bobot yang telah dijumlahkan tersebut akan dibandingkan kesesuaiannya sehingga dikeluarkan menghasilkan suatu bobot baru yang akan diteruskan ke neuron selanjutnya untuk dibandingkan juga. Beberapa contoh dari sistem neural network ini adalah suatu face recognition atau suatu pengenalan wajah yang telah diterapkan pada Facebook. Jadi misalnya tiap orang mengunggah satu foto, di sana dia menandai suatu orang dengan akun ini. Nah, di Facebook akan dibedakan antara bentuk wajah orang. Apakah itu telinganya, apakah itu hidungnya, apakah itu bibirnya. Nah, dengan mempelajari itu, si neural network ini akan dapat membedakan, oh ternyata dengan bentuk wajah ini, dengan inputan misalnya, sini adalah bentuk hidung, sini adalah bentuk mata, sini adalah bentuk mulut, dia mengacu pada suatu akun dengan orang ini. Nah, itu juga dapat digunakan dalam suatu pengenalan pola, misalnya suatu pengenalan pola plat kendaraan. Misalnya di sana dia dapat mengenali dengan kendaraan dengan nomor ini. Dengan nomor ini maka akan mengacu pada pemilik kendaraan ini. Itu adalah salah satu dari beberapa contoh dari penerapan sistem neural network ini. Sistem neural network perlu dilakukan suatu bentuk pengajaran yang dilakukan oleh si pembuatnya. Jadi sistem neural network ini perlu diberikan suatu inputan yang mengacu ke hasil yang diinginkan. Misalnya yaitu tadi pada pola pengenalan wajah diberikan inputan bentuk-bentuk wajah dari dekat atau jauh, bentuk-bentuk telinga, bentuk-bentuk hidung, dan bentuk-bentuk lainnya. Juga pada misalnya pada pengenalan plat nomor kendaraan itu diberikan contoh bentuk-bentuk angka. Jadi dengan pola misalnya ini mengacu pada huruf A atau pola angka, misalnya angka ini mengacu pada angka 4. Jadi dengan begitu kemudian dilakukan suatu tes apakah si neural network ini mampu membedakan itu apakah tidak. Nah, proses itu akan terus berulang sampai si neural network ini benar-benar dapat membedakan antara input-input yang diberikan. Maka semakin banyak inputan yang diberikan atau pengajaran yang diberikan kepada si neural network, maka neural network ini akan semakin pintar mengikuti pelajaran yang diberikan oleh si pembuatnya. Sistem cerdas yang terakhir adalah AI atau Artificial Intelligence. Artificial Intelligence dibuat mirip seperti karakteristik bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia berlogika, bagaimana manusia dapat membuat suatu langkah yang efisien, yang efektif, kemudian menerapkan langkah tersebut untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi misalkan di sini ini misalnya manusia, dia ingin berjalan menuju suatu tempat. Nah, misalkan dia ingin mengambil suatu benda atau bendera di sini. Nah, di sini misalnya dia berpikir dia dapat menggunakan dua cara, yaitu pertama dia mungkin melompat, kedua dia mungkin turun. Misalkan di sini ada tangga. Manusia akan berpikir apabila dia melompat, dia akan dapat menghemat waktu lebih banyak. Sedangkan apabila dia turun berjalan melalui tangga ini, maka waktu yang dibutuhkan akan lebih banyak dibanding melompat. Tapi dia menganalisa lagi kemampuan dirinya. Apakah dia mampu melompat sejauh ini? Apakah tidak? Nah, di sini mesin dibuat dapat berpikir seperti manusia ini. Jadi dia dengan menganalisa kemampuan dirinya, apakah dia bisa melompat, apakah dia tidak mampu melompat sejauh itu, apakah dia melompat sedikit sehingga dilanjutkan dengan melompat sedikit hingga dilanjutkan dengan jalan melalui tangga. Nah,
Di sini akan dibuat suatu kemungkinan langkah yang akan diambil manusia tersebut. AI menerapkan kemampuan dan meniru kemampuan berpikir manusia tersebut. Tapi di sini AI digunakan untuk mengontrol kemampuan ANN, yaitu berpikir, dan kemampuan logika fuzzy untuk melakukan suatu gerakan. Contoh penerapan AI misalnya pada suatu sistem GPS. Misalkan seseorang ingin bepergian. Jadi misalkan ini ada kota A, ini kota A, sini ada kemungkinan kota B, ini kota C, ini kota D. Nah, orang ini ingin menuju ke kota E. Nah, misalkan pada kota ini, pada kota B, dia untuk menuju ke kota E, dia punya kemungkinan melewati kota B, kemungkinan melewati kota C, atau kemungkinan melewati kota D. Misalkan AI menerima informasi bahwa di kota B terjadi suatu hujan atau badai, dan di kota C misalnya terjadi suatu kerusuhan. Sedangkan di kota D dia jalurnya lebih panjang. Kota D ini jalurnya lebih panjang, tapi daerahnya aman dan tentram. Maka AI akan menganalisa dengan melewati kota B dengan risiko bahwa terjadi hujan, dia tidak mampu menggunakan kecepatan penuh dari kendaraannya. Sedangkan di kota C dengan jarak yang lebih pendek, tapi terjadi suatu demo yang kemungkinan akan terdapat penutupan jalan atau misalnya dapat menghambat kecepatan kendaraannya untuk menuju kota E. Dan dia juga menganalisa di kota D jalannya sepi, tapi apakah ada kemungkinan lain yang mungkin menghambatnya. Nah, di sini AI akan dibuat berpikir langkah mana yang terbaik untuk diambil. Nah, penerapan ini sering digunakan juga pada game. Misalkan suatu game catur yang memiliki 10 pangkat 16 kemungkinan untuk melakukan gerakan sehingga dapat mengalahkan lawan dalam permainan catur. Jadi intinya penggunaan AI di sini digunakan untuk suatu tujuan yang menganalisa berbagai variabel kemungkinan yang mungkin terjadi. Di penerapan AI, ANN, dan logika fuzzy di sini apabila disatukan dapat menjadi suatu sistem yang mirip seperti manusia. Jadi misalnya dia suatu sistem gerak. Jadi AI memerintahkan untuk fuzzy mengambil suatu telur. Jadi dia akan bergerak, misalnya suatu lengan ini akan bergerak. Nah, ANN akan mengenali apakah itu memang bentuk telur, apakah bukan. Nah, apabila telah dikonfirmasi bahwa itu adalah telur, maka fuzzy akan digerakkan. Jadi menggerakkan lengannya. Nah, di sini akan dibuat bagaimana cara si lengan ini memegang telur itu, apakah dia memegang dengan kasar atau lembut, di mana telur ini mudah pecah. Kemudian hal itu akan dikontrol oleh AI. Baik, sekian ulasan saya mengenai sistem cerdas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.